Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan challenge atau room dari Trehekmi ya. Yang kemarin sudah hari pertama, sekarang kita akan lanjut ke day kedua ya, hari kedua. Walaupun sebenarnya Trehekmi ini udah 4 Desember ya. Jadi udah day keempat, tapi kita baru sempat, kita akan coba day kedua. Jadi satu tanggal itu, satu hari itu akan muncul satu challenge ya. Nah ini udah challenge keempat, ini sudah tanggal 4 ya. Tapi kita baru mulai di yang kedua. Nanti semoga kita bisa nyusul lah, jadi kita bisa buat konten per hari gitu ya. Ya baik, dengan saya lagi DND ya di sini akan menyelesaikan. Oh kalau misalkan teman-teman mau tanya ya, Mas ini kenapa emang nggak apa-apa gitu ya dibuat konten? Nggak apa-apa teman-teman dibuat konten video karena di rulesnya sendiri ini boleh ya. Jadi boleh di share, tapi di sini ada pembatasan itu soal itu nggak bisa di share. Maksudnya jawaban soal nggak bisa di share kecuali dalam bentuk video atau streaming. Jadi nggak apa-apa. Mungkin ada yang nanya gitu, Bang ini nggak apa-apa di share, nggak apa-apa. Oke, kita akan lanjutkan ke challenge day kedua atau tes 7, tugas ke-7 tentang LFHR problem. Nah, kita akan buka. Oke, di sini juga kalau misalkan kita bingung, kita bisa lihat Voltrognya dari Bang John Hammond ya. Untuk hari kedua bisa cek di sini. Ini story-nya itu adalah kita perbesar sedikit. Oke. Story-nya Bang Kidi ya yang kemarin itu perlu memeriksa apakah ada help ke karyawan lain dari Greenwich Industry, serangan Greenwich Industry ini yang kemarin ya, tetapi sistem menyimpan informasi karyawan telah diretas gitu. Jadi ingin ngecek ulang gitu, ngecek ulang. Kemudian di sini dijelaskan bisakah kita meretas ulang akunnya gitu kembali untuk menentukan apakah tim yang lain, perusahaan yang lain terpengaruh gitu ya, kita ngecek ulang gitu. Di sini kita akan belajar mengenai server web dan bagaimana web berkomunikasi ya. Kita akan belajar tentang teknologi web, terus gimana sih web itu komunikasinya. Oh ya teman-teman, kalau misalkan bingung, saya juga sih masih belajar, kita belajar bareng-bareng. Jangan lupa gitu, ketika ini memang sumber cyber security Inggris semua. Kalau saya biasanya tambahin plugin buat translate, nah kayak gini nih. Jadi udah otomatis translate gitu. Jadi teman-teman gak ada alasan gitu, gak mau belajar bahasa Inggris gitu. Saya juga ya kalau misalkan bingung, kadang suka translate gitu. Karena ya kita everyday kita belajar gitu, nggak usah malu. Saya juga nggak malu ini. Ya karena pengen belajar gitu. Terus yang kedua, kita akan belajar mengenai cookies dan tujuannya kok ada cookies gitu, ada kue ini buat apa sih, kayak gitu ya. Kemudian ketiga, kita akan belajar bagaimana memanipulasi, merubah dan melakukan manage atau mengelola cookies itu sendiri untuk keperluan yang berbahaya gitu, keperluan yang manipulasi cookies yang berbahaya itu gimana sih. Oke, pertama ini ada materi tentang HTTP. Dalam sebuah komunikasi web itu pasti kita ada server web ya. Itu diperlukan adanya perantara ya, adanya perantara. Nah, si HTTP ini berfungsi sebagai client server ya. Protokol client server untuk menyediakan komunikasi antara klien itu ya kita, misalkan contohnya web server, contohnya web Trehekmi ini ya. Jadi web Trehekmi ini. Kemudian HTTP ini ya mirip kayak ini kalau di sini jelasin mirip kayak protokolnya TCP. Jadi mirip kayak protokol jaringan dari requestnya TCP. Tetapi HTTP ini ada tambahannya. Kalau di sini dijelasin ada specific header. Jadi header khusus untuk identifikasi protokol dan informasi lainnya. Jadi ada yang khusus. Nah, ketika kita melakukan permintaan dibuat ya. Nah, metode dan target headernya
akan selalu disertakan. Jadi ada metodenya, ada targetnya gitu, akan selalu include gitu. Nah, target header ini akan menentukan apa yang akan diambil dari server. Nah, tadi kan target header akan menentukan kita mau ngambil apa sih dari server gitu. Nah, dan metode header ini akan menspesifikasikan apa yang diambil. Ulangi, header metode ini maksudnya akan menentukan caranya ya. Coba kita translate. Ini kadang saya suka aneh ya, menentukan caranya. Akan menentukan caranya. Kemudian di sini juga dijelaskan saat mengambil informasi dari web itu disebutnya get ya. Mungkin ini teman-teman udah pada tahu. Contohnya ketika kita masuk webnya TryHackMe, tiba-tiba muncul gambar ininya, itu namanya get ya. Jadi ketika komunikasi web, ini dasar banget dan kita harus paham banget ini, itu namanya get. Nah, berbeda ketika kita mengirim data ke web server, itu namanya post method ya. Ini keren banget materinya, post method. Nah, ini biasanya kalau kita ngirim data, contohnya kita ngirim kalau login ya, di sini contohnya kalau login kita ngirim data kita, nah ngirim username, ngirim password, ini namanya post gitu dalam proses komunikasinya. Jadi tadi kalau kita minta, kita akses, keluar gambar itu minta kita nge-get gitu ke mereka, ke web servernya. Sedangkan kalau kita ngirim server, ngirim gambar, ngirim apa, masukin upload, terus input gambar, input data, itu namanya post gitu. Yang saya pahami seperti itu. Ini ada contohnya. Contohnya ini ada get http 1.1. Nah, hostnya tryhackme.com, user agentnya ini Mozilla versi 5.0 Firefox. Nah, river ini tryhackme.com. Jadi setelah server menerima permintaan, kita ngeklik tryhackme.com, server akan mengirim kembali tanggapan. Nah, tanggapan ini termasuk konten yang diminta, misalkan page apa gitu ya, maksudnya mungkin ya page apa, terus ada apa saja, misalkan artikel apa, contohnya kalau web lain. Oke, dan status code-nya berhasil atau enggak akan dikirimkan juga. Nah, status code ini digunakan untuk memberitahu browser klien bagaimana server web menjelaskan permintaannya. Nah, paling sering artinya sukses ini dijelaskan the most common successful itu adalah HTTP 200 oke, artinya permintaan diterima gitu. Jadi lancar lah, nggak ada error gitu. Di sini contoh example responnya. Ini contoh nge-request. Ini nge-request itu berarti tadi nge-get ya. Oke. Selanjutnya example respon. Nah, ini ada HTTP 200 oke, berarti ini diterima. Kemudian ada kode HTML-nya. Ada juga ya, ada date-nya, ada konten type tipenya, ada panjang kontennya, servernya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dijelaskan juga, ini kayak puzzle ya. Itu hanyalah satu bagian. Jadi protokol ini hanya satu bagian dari puzzle gitu, dijelaskan teka-teki. Nah, setelah konten diambil oleh web server, browser kita memerlukan cara untuk menerjemahkan dan menjelaskan informasi yang dikirim gitu ya, karena nggak tahu gitu, belum paham. Nah, oleh karena itu aplikasi web biasanya diformat dalam HTML ya, kayak ini, diformat dalam HTML, Hypertext Markup Language, terus di render dan divisualisasikan, ditata ya, dibagusin, diwarnain, dikerenin lah, dicantikin, apalah itu, di dalam kode CSS gitu. Mungkin yang teman-teman banyak berkecimpung sebagai web developer itu sudah paham banget ya, tapi itu HTML, CSS gitu. Nah, terus juga kadang ditambahin bahasa pemrograman lain, salah satunya adalah JavaScript. Nah, ini untuk menambahkan fungsionalitas tambahan gitu, fitur-fitur lainnya gitu. Nah, saat ini sebagian besar kerangka web telah meningkat secara signifikan popularitasnya ya. Sebagian besar aplikasi web udah menggunakan banyak kerangka kerja web, jadi beda-beda ya, nggak cuma yang ini. Nah, bahkan web lainnya dapat
solusi web lain yang tidak dilihat atau berinteraksi dengan pengguna akhir. Oke, jadi banyak pembaruan gitu di sini di web ini. Kemudian ini juga kalau kita ingin mencari banyak dengan khususnya tentang HTTP request, methods, headers, itu di Trayhack Me ini ada roomnya tersendiri. Keren kan? Ada roomnya tersendiri yang bisa kita pelajari gitu. Kita masuk ke kue. Bukan kue, cookies ya. Oke, kita akan masuk ke cookies. Di sini cookies ini adalah stateless protocol ya. Apa ya stateless protocol ini? Kalau di sini dijelaskan ya di translate-nya bahwa stateless protocol nggak punya kewarganegaraan ya. Ini maksudnya tidak diakui atau gimana, saya nggak tahu. Jadi kita bahasakannya stateless protocol gitu ya. Nah, ketika kita melakukan permintaan, kita mengirim permintaan ke server web. Nah, server tidak dapat membedakan permintaan kita kan, tidak dapat membedakan itu permintaan kita dari kita atau dari orang lain. Nah, dari orang lain. Jadi nggak bisa membedakan itu dari kita atau dari orang lain. Nah, ada solusi untuk masalah itu. Ada solusi di mana untuk memecahkan masalah stateless ini, memecahkan masalah tanpa kewarganegaraan ini, kita bisa mengidentifikasinya. Nah, mengidentifikasi perbedaan user dan perbedaan aksesnya itu dengan apa. Nah, untuk membedakan itu orang tuh cuman akun biasa doang atau orang tuh itu akun admin, orang tuh pemiliknya atau orang tuh siapa. Nah, itu sudah ada solusinya. Nah, solusi web server ini apa? Nah, untuk membedakan itu adanya cookies. Nah, cookies ini untuk membuat serta mengelola ya. Cookies ini untuk membuat serta mengelola stateful session yang tadi tidak bisa membedakan kan kalau browser servernya gitu gak bisa membedakan, maka dibedakan oleh cookies. Nah, di antara klien dan server. Oke, paham ya sampai sini? Jadi di web servernya kan nggak bisa membedakan siapa-siapanya, tapi ada cookies untuk membedakan hal itu. Nah, cookies ini kayak potongan-potongan kecil dari data ya, metadata, bukan metaverse tapi metadata atau informasi yang tersimpan secara lokal di komputer kita. Jadi cookie itu nggak disimpan di web server, tapi disimpan di komputer kita, yang terus dikirim ke server untuk, nah dikirim itu bukan disimpan, tapi kalau di sini yang saya tangkap, tapi kalau teman-teman mau membenarkan atau yang saya sampaikan salah, monggo, saya sangat welcome ya. Jadi kalau ilmu salah mending dibenarkan saja. Itu ketika dikirim ke server saat membuat permintaan saja gitu. Nah, cookies ini dapat diberi nama dan nilai apapun. Yang memungkinkan server web menyimpan informasi yang diinginkan. Oke. Jadi ada nama dan nilainya gitu cookies itu. Oke, ya maksudnya. Kemudian hari ini kita akan fokus pada cookie untuk autentikasi. Authentication cookies namanya. Kita juga dapat menyebutnya session cookies ya, session cookies, di mana autentikasi atau session cookies ini digunakan untuk identifikasi kita dan apa hak akses dari kita gitu, apa yang dilampirkan pada sesi kita. Jadi kita itu siapa, akses kita itu sebagai apa, akun biasa, admin atau siapa gitu, pada ketika kita login session, ketika login sesi login kita gitu. Oke, balik lagi sesi login tuh ya ketika kita masuk, kenapa kita tiba-tiba udah login terus kita bisa masuk ke Facebook tanpa harus login lagi, karena sesi kita masih tersimpan. Itu namanya sesi, teman-teman. Nah, ini di bawah ini ada diagram yang menjelaskan tentang penetapan dan penggunaan cookie dari permintaan awal ke permintaan sesi. Di sini ada browsernya Google Chrome dan web server yang diakses adalah Trayhack Me. Pertama, ini ada post dulu, ngirim postnya itu ada post login username pas. Jadi ngirim data
username dan password ke servernya TryHackMe. Terus si server ini melakukan responnya dan dia menentukan cookies yang disimpan di browsernya ya, yang disimpan di browsernya. Nah, ini HTTP 200 oke berarti lancar ya. Ini ada kodenya. Nah, setelah dia bilang, "Oh, oke bro, ini browser browser ini udah sukses nih." Nah, selanjutnya si browser ini PC kita ini mengirimkan kembali request ini. Nah, sekarang request ke halaman adminnya. Gitu. Kalau tadi ngirim kan, kalau sekarang requestnya tadi post gitu ya, ngirim data. Sekarang request kedua itu ingin mendapatkan dashboard admin portalnya gitu ke si server. Oke, kata server nih, karena lu udah bener, lu udah bener passwordnya, ya udah nih gue kasih halaman adminnya gitu. Server respon HTTP 200 oke, usernya ini. Nah, untuk memulai proses, nah ini selain tadi saya jelaskan juga, saat kita mengirim permintaan seperti permintaan login, browser akan mengirimkan informasi tersebut. Nah, biasanya sebagai permintaan post ke server web seperti tadi yang saya jelaskan ya. Jadi sini jelaskan lagi supaya takutnya salah yang saya jelaskan. Kemudian web server akan memverifikasi bahwa ia menerima data. Jadi si web server menerima data dan menetapkan kode unik seperti yang disebutkan sebelumnya. Cookie bersifat arbitrary dan nilainya ditentukan oleh pengembang webnya, nilai cookie-nya. Jadi ditentukan oleh si web server, si pengembangnya, developernya ya. Nah, jadi developer yang nentuin gimana sih sistem cookies-nya itu. Nah, kemudian setelah cookie ditetapkan, selama cookie disimpan di dalam secara lokal di dalam browser kita, semua permintaan GET selanjutnya akan secara otomatis jadi maksudnya tuh akan kita terjemahkan dulu ya, takutnya salah pengertian. Jadi semua permintaan GET di masa mendatang, maksudnya yang selanjutnya secara otomatis dikirim dengan cookie itu untuk mengidentifikasi kita itu sebagai apa, kita siapa, dan kita itu aksesnya bisa apa aja gitu. Iya, jadi ini yang poin tadi yang saya jelaskan. Kemudian selanjutnya setelah kita akan terjemahkan dulu ya supaya ini karena agak sulit menerjemahkannya. Setelah server menerima permintaan GET dan cookie kita, dan cookie kita itu akan mencari dan membatalkan serial sesi kita. Nah, selanjutnya ada deserialisasi. Ini adalah proses untuk deserialisasi ini adalah proses untuk mengambil format data seperti JSON dan membangunnya kembali sebagai objek. Jadi ada tahapannya gitu, nggak tiba-tiba mungkin kita akses web TryHackMe tiba-tiba ada muncul gambarnya. Ternyata di dalamnya itu ada data-data yang bekerja gitu. Seperti ini JSON dan membangun kembali sebagai objek. Nah, jika berhasil server akan membalas permintaan. Nah, jika berhasil server akan membalas permintaan dengan kode ini 200 respon ini, artinya suksesnya. Nah, sekarang setelah kita memahami apa itu cookies dan bagaimana penggunaannya, mari kita berenang selami isinya gitu. Nah, ini ada komponen-komponen cookies. Nah, cookies sendiri terdiri dari 11 komponen yang berbeda. Kita dapat menemukan penjelasan masing-masing komponen di bawahnya. Komponen yang pertama itu nama. Nama ini dilakukan untuk identifikasi cookie. Ini diatur oleh webnya ya di sini. Diatur oleh webnya, arbiter itu jadi kehendaknya cuma dari web ya. Sewenang-wenang lah ibaratkan. Kemudian ini selalu dipasangkan dengan nilai komponen. Nah, contohnya ini example dari name ini adalah session ID-nya. Nah, nilai komponen itu apa? Nah, ini value komponen. Nah, value ini merupakan nilai cookie value. Ini juga diatur oleh web server ya. Jadi hak mereka gitu, hak web server.
ini selalu dipasangkan dengan komponen name ya, name komponen. Jadi mereka itu pasangan gitu ya, udah jadi pasangan, udah nikah ya, pas banget ya kayak malam minggu ini. Nah contohnya ya ada kode-kode aneh nih di sini, kode-kode dari S sampai C ini, itu namanya value-nya, nilainya gitu, gak mesti angka, ini gabungan gitu duanya. Kemudian ada domain, ini domain pasti sudah tahu ya, domain asal, cookie ya, menyetel cakupan cookie ya, contohnya trehemi.com. Terus ada path ini jalur lokal ke cookie, menyetel cakupan cookie kemana aja, biasanya root ya, slash. Kemudian ada kadaluarsa ya, kadaluarsa atau maksimal usia cookie. Jadi cookie bisa apa namanya itu, bisa selesai. Misalkan ada yang 2 hari, 1 hari, atau bahkan lama banget gitu. Mungkin itu kita ketika login dicoba di berbagai web, Facebook, misalkan kalau di Facebook tuh ketika kita login nggak perlu login lagi gitu. Selang 1 bulan kita harus login lagi gitu. Berarti sesinya udah gak aktif gitu. Udah kadaluarsa gitu. Nah, tapi ketika di web lain 1 hari gak login, maksudnya hari ini login terus besoknya harus login lagi, berarti itu kadaluarsanya 1 hari. Kayak gitu maksudnya kadaluarsa tuh. Terus ada ukurannya juga yang disimpan, biasanya ada tulisan name and value juga ya. Untuk fitur ada HTTP only, cookie tidak dapat diakses melalui script sisi klien ya kalau HTTP only. Oke, selanjutnya ada secure. Nah, cookie hanya dikirim melalui HTTPS. Jadi jadi kan ada 2 ya, ada HTTP, ada HTTPS. Nah, kalau HTTPS itu jelas ya secure ya. Nah, kemudian ada same site, jadi menentukan kapan cookie dikirim melalui permintaan lintas situs gitu. Jadi ya, perbedaan situs gimana. Merupakan komen itu ada same party. Same party itu memperluas fungsionalitas atribut same site ke pihak pertama. Terus ada prioritas, ini mendefinisikan pentingnya cookie, menentukan apakah harus disingkirkan atau dipertahankan ya. Ini cookie-nya harus dihapus atau enggak gitu. Nah, ketika kita lihat semua komponen ini tampak mengkhawatirkan atau menakutkan ya untuk ini, tapi tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir di sini, don't worry, kita sebagai penyerang, asik, kita sebagai penyerang, kita hanya perlu memperhatikan 2 komponen. Jadi kita nggak perlu ngapalin semua gitu. Tadi juga saya agak pas penjelasan ini agak rancu gitu, masih kurang paham. Dan ini menakutkan kalau dihafalin semua, harus paham semua ininya gimana. Tapi di sini bilang no need to worry gitu, jangan takut. Karena kita cuman harus fokus ke 2 komponen ya. Tadi komponen yang sudah menikah tadi, yaitu name dan value, yang udah berpasangan, yang udah halal. Nah, komponen lainnya ini, nah sedangkan komponen yang lain itu ditangani oleh web server. Nah, komponen cookie selalu disiapkan berpasangan, lagi-lagi dibahas berpasangan, ini sangat menghina sekali. Pasangan utama, pasangan lagi, yaitu name dan value. Ini akan menentukan nama cookie dan nilai tersebut ya. Jadi nilai tersebut. Terus yang kedua, pasangan kedua adalah atribut value. Jadi tadi ada name dan value, sekarang ada atribut value. Ini kalau atribut value ini dijelaskan untuk menentukan atribut cookie dan nilai atributnya. Jadi ini untuk atribut, yang atas untuk namanya. Kemudian ini ada contoh dari set cookie ya. Contoh set cookie, tampilnya sintaknya adalah set cookie sama dengan cookie name-nya apa, cookie value-nya apa tadi, terus domain value-nya apa. Ini bentuknya apa, secure atau enggak, terus HTTP only atau enggak gitu. Ini komponen yang ini kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang cookie manipulation gitu. Cookie manipulation ini adalah kita mengambil cookie terus memodifikasinya untuk mendapatkan hak. Jadi untuk mendapatkan akses gitu dari cookies tersebut dari penyedia web kita. Saya agak rancu penjelasannya, mari kita
translate dulu ya. Nah, mengambil cookie dan modifikasinya untuk mendapatkan perilaku yang tidak diinginkan, yang tidak diinginkan yang ditentukan oleh pengembang web gitu. Nah, cookie manipulasi ini dimungkinkan karena cookie disimpan secara lokal di sistem host kita. Jadi kita bisa memanipulasi atau merubah cookie kita maksudnya gitu ya. Artinya ketika kita memiliki kendali penuh atas cookie ini, atas mereka ini, lalu kita bisa memodifikasinya sesuka kita gitu ya. Untuk memulai modifikasi cookies, kita memerlukan developer tools. Nah, di dalam Google Chrome atau yang lain, di dalam Google Chrome itu ada fitur developer tools, namanya itu Chrome Developer Tools. Sedangkan di dalam Mozilla Firefox itu ada namanya Firefox Developer Tools. Itu bisa diakses dengan cara ini, ada F12, Ctrl+Shift+I. Nah, kemudian setelah kita membuka toolsnya, itu akan kita arahkan ke cookie gitu. Kita navigasikan biasanya ada di storage, kemudian di tab in Firefox atau di application kalau di Chrome atau Edge Microsoft Edge. Kemudian kita dapat memilih menu cookies ya di drop down di sisi konsol gitu. Oke, kita akan coba di sini. Di menu tadi adalah menu application ya. Oke, application. Oke, nanti saja kita akan coba. Nah, ini ya. Kita tinggal, ini saya pakai Microsoft Edge ya. Jadi kita tinggal klik Ctrl+Shift+I untuk tahu cookie, untuk membuka menu Microsoft Edge Developer Tools-nya. Jadi terus kita masuk ke aplikasi ya. Maksudnya oke, kalau di storage kalau di Edge itu ada di ini, aplikasi. Di mana ya? Saya belum pernah pakai di Edge. Oke. Oke, ini application, storage, application, storage, terus drop down cookies. Nah, oke, di sini ya, di storage ada cookiesnya. Nah, ini cookies. Nah, ini cookies track me-nya, ini ada name-nya, ini ada value-nya, juga banyak ya. Terus ada YouTube, saya tadi akses YouTube. Nah, parse. Ini saya kurang tahu apa ini. Mungkin dari track me-nya. Oke. Sudah ya, jadi sudah paham. Jadi kita bisa cek di menu developer tools ya. Tadi saya menggunakan Microsoft Edge, sama seperti Chrome itu ada di application atau cookies. Kalau di storage, kalau yang di tab storage itu di Firefox. Kalau browser lain gimana, silahkan cari aja ya di masing-masing. Ini contoh di bawah contohnya yang kayak tadi ya, kayak tadi di Microsoft Edge sama persis yang saya buka tadi. Kemudian nilai cookie ini mungkin terlihatnya acak ya teman-teman, namun mereka sering memiliki nilai atau makna yang disandikan di belakangnya. Jadi ada udang di balik batu di dalam mereka, ada yang disembunyiin. Mereka nggak bilang-bilang nih, menyembunyikan sesuatu nih. Nah, yang dapat dikodekan, di decode ya, yang dapat di decode atau diterjemahkan lah ibaratkan. Jadi kode yang tadi yang acak itu, yang ini nih, itu bisa diterjemahkan ternyata teman-teman ke dalam non arbitrary value seperti JavaScript object gitu. Jadi nggak ada kesewenang-wenangan. Aduh, non arbitrary itu apa ya, artinya kesewenang-wenangan masalah. Iya, sewenang-wenang. Nanti teman-teman kalau ada bahasa yang enak, bahasa tekniknya, silakan komen ya. Untuk insight juga buat saya, untuk ilmu baru buat saya. Apa sih arbitrary itu dalam perspektif teknologi teknik?
Kemudian dari perspektif penyerang, kita akan di sini akan melakukan decode ya, menerjemahkan cookie value untuk mengidentifikasi objek yang ada di dalamnya. Nah, setelah kita mengidentifikasi objeknya, kita dapat melakukan modifikasi terhadap mereka, terhadap cookies seperti apa yang kita mau. Untuk menggunakan cookies, jadi setelah kita di decode bisa dibaca nih, itu kita harus nge-encode-nya lagi, diubah lagi ke dalam original encodingnya. Kita harus merubahnya kepada kode asli dan mengganti nilai cookie-nya. Contohnya ini adalah hasil dari cookie yang udah dikodekan, yang tadinya dia di angka-angka aneh, name ini, value-nya aneh ini, itu dikodekan menjadi ada first name-nya John, last name-nya Do, age-nya 50, color-nya blue. Jadi ini cookie hasil inputan kita yang dijadikan nanti yang ini tuh asalnya dari mana sih? Ini biasanya dari form login gitu ya. Form login itu. Nah, sekarang kita telah memiliki semua bagian cookie dan cara memanipulasinya adalah kita merubahnya gitu. Kita dapat menggabungkan semuanya untuk mendapatkan akses yang tidak diinginkan. Jadi ketika kita ingin merubahnya, manipulasi ya tinggal dirubah ini. Nah, tapi setelah dirubah ini kita harus lakukan encode lagi ke dalam ke dalam bentuk cookie aslinya yang kayak gini. Nah, di sini ada ringkasan tentang bagaimana nilai cookie dimanipulasi. Nah, yang pertama, kita harus mendapatkan nilai cookie dan mendaftar untuk sebuah akun. Misalkan kita daftar di tryhackme.com ya, kita harus registrasi dan signing dulu. Jadi nggak ojol-ojol ada cookie gitu. Itu hasil dari sebuah registrasi atau login dari formnya itu gitu. Kemudian kita setelah login itu kita mendapatkan cookies kan. Nah, cookies ini kita decode sehingga bisa dibaca kayak gini. Bisa kita manipulasi. Nah, kita identifikasi objeknya ada apa aja, strukturnya ada apa aja. Kalau ini kan ada nama, ada last name, ada umur, ada warna mata. Nah, kemudian keempat, kita ubah parameter di dalam objek ke parameter lain dengan tingkat hak istimewa yang lebih tinggi, seperti admin atau administrator. Biasanya di sini ada misalkan user biasa, user enggak, user ini admin, itu bisa diubah. Nah, such as admin or administrator. Jadi hati-hati kalau cookie-nya dicuri gitu, itu bisa digunakan gitu. Biasanya kadang ada serangan itu ya bukan karena serangan password atau username, tapi cookie-nya dicuri terus dimanipulasi digunakan buat login gitu. Nah, setelah kita manipulasi, ini dari sudut penyerang, setelah kita manipulasi, kita ubah nama-nama yang di sini tuh diubah nih. Kita nggak bisa storein ini, kita harus ubah dulu menjadi seperti cookie yang aneh itu, yang acak ini pada umumnya. Nah, kita harus re-encode ya, encode kembali cookie-nya dan masukkan cookie ke dalam value space yang tadi. Nah, ini dapat dilakukan dengan mengklik 2 kali ya, double klik aja di value box-nya, tik gitu 2 kali. Terakhir itu pakai developer tools tadi ya. Terus yang tadi adalah kita bisa melakukan tindakan ke cookie-nya. Ini dapat dilakukan dengan refresh ya. Kita kalau cookie-nya udah kita perbarui, kita tinggal refresh halaman tersebut untuk masuk dan boom, kita bisa masuk. Nah, ini ada research tambahannya untuk cookie dari yang disarankan dari Tryhackme. Ada room-nya juga ini mengenai HTTP, mengenai authentication. Ini keren ya, authentication by face. Oke. Kita akan coba challenge-nya teman-teman sekarang. Oke, di sini kalau stuck kita akan nonton walkthrough videonya, tapi kita akan coba dulu. Ini saya sudah klik tadi ya. Jadi kita harus open dulu static webnya. Ini static webnya, targetnya. Kemudian di sini register an account, daftar, lalu verifikasi di developer tools di browser kita. What is the name new cookie was created for your account? Coba hint-nya. Oke, akun kita coba. Maksudnya adalah tidak dapat mendaftar, data mungkin masih dikirimkan di backend Priska cookie Anda. Kita disuruh daftar dulu ya. Daftar dulu lalu verifikasikan di toolsnya. Oke, Oke. Jadi ini target webnya ya. Target webnya
Kita masukkan Dendi, lalu masukkan passwordnya, lalu masukkan ini ya, akun emailnya, terus kita coba create account ya. Kita akan simulasi cookiesnya. Ketika create account ini ada penjelasan, kita nggak punya izin untuk daftar ke akun ini, karena akun ini apa ya masnya? Oke, Indonesia. Maksudnya kita tidak memiliki izin untuk mendaftarkan akun saat ini. Nah, jadi kita harus mengontak administrasi untuk selanjutnya, untuk informasi selanjutnya. Nah, what is the name of the new cookie that was created for your account? Kita nggak bisa ya, kita nggak bisa daftar ke akun karena kita nggak bisa mendaftar ke akun. Data akun mungkin masih dikirimkan ke backend. Periksa cookie Anda. Kita harus periksa cookie. Di sini ditanyakan apa nama cookie yang baru kita buat. Nah, berarti kita masuk ke webnya, terus masuk ke Ctrl+Shift-I ya. Untuk masuk ke developer mode, kita cek cookies. Ini status lab, user out, namanya ini ya. Yang baru juga user out. Yang paling atas ya, yang ada value-nya. Oke. Kita masukkan di sini apakah benar user out yang Oke, benar ternyata user out. Terus what encoding type what used for the cookie value. Jadi tipe encodingnya yang digunakan nilai cookie tadi. Oke, di pertanyaan kedua ini kita ada clue, yaitu kita harus menggunakan CyberSafe untuk melakukan decode cookiesnya ya. Jadi CyberSafe ini sebuah tools untuk encode atau decode nilai-nilai dari data tertentu, enkripsi atau dekripsi ya. Jadi kita akan buka dulu CyberSafe-nya ya. CyberSafe kalau nggak salah ada versi web base-nya ya. Oke, ada ya ini. Ada yang install di GitHub. Yang ini tampilan CyberSafe ya. Pertama kita copy dulu value cookiesnya, karena kan akan kita decode. Kemudian kita masukkan CyberSafe, kita masukkan. Jadi pertanyaan apa ya? Pertanyaan adalah apa tipe encodingnya yang digunakan cookie value. Kita harus coba ya. Kalau kita analisa sedikit, kayaknya ini base 64 atau hexadesimal ya. Kalau menurut saya sih hexadesimal ya, tapi kita coba dua-duanya. Pertama prom base 64, jadi aneh. Kemudian kalau prom hex, hapus dulu kalau prom hexadesimal. Oke, ini prom hexadesimal ya. Ternyata di sini ada company, the best festival company registered through username Dendi. Tadi kita kan mendaftarkan user Dendi-nya, dan sekarang di decode di sini ada, dan artinya itu yang di sini itu ya nama saya gitu, nama saya Dendi tadi. Ini kan ada buktinya ya, Dendi. Oke, kita berarti tadi pertanyaannya formatnya apa? Hexadesimal ya, hex formatnya. Oh mungkin dipanjangin hexadesimal. Oke, dan benar ya soalnya. Terus what object format objeknya yang digunakan untuk menyimpan cookiesnya apa ya? Kalau dilihat dari sini sekilas kayaknya JSON ya. Tadi kan dijelasin juga di atas nih. Nah, formatnya kayak gini. Biasanya formatnya JSON ya, disimpan dalam format JSON. Nah, format kayak gini. Jadi ada kurung kurawal bukanya, first name-nya siapa, last name-nya siapa. Ini formatnya JSON. Bener gak ya JSON? Submit. Oke, bener ya JSON formatnya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke tahap eksploitasi. Kita akan merubah cookiesnya. Kita akan melakukan bypass pada login portalnya. Greget ya teman-teman. Nah, kita harus mengetahui value dari administrator cookiesnya gitu ya. Username-nya admin. Nah, berarti kita udah punya nih. Nah, kalau kita udah punya username Dendi gini, tinggal copy aja. Terus kita balikkan. Kalau tadi kan kita merubah dari
Ini copy dulu ya, copy dulu. Kita tadi merubah dari heksadesimal ke desimal, maka kita akan sebaliknya. Kita hapus dulu, ini kita hapus dulu, kita copy. Nah, kita akan merubah dari huruf biasa ke heksadesimal. Nah, ini yang ditanyakan admin kan ya? Tanyakan admin. Ya berarti username ini kita ganti admin saja. Kalau yang saya pelajari gitu. Jadi tinggal ganti aja. Tadi kan dijelasin juga ya di penjelasan yang di atas ya. Tinggal ganti aja mana ya tadi. Nah, yang si John ini kalau manipulasi tinggal ganti, mau manipulasi nama terakhirnya, manipulasi nomornya tinggal ganti, terus nanti di decode ulang. Nah, di decode ulang caranya adalah seperti ini. Delimiternya non aja ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan cookies dari adminnya. Nah, ini udah dari huruf biasa, dari JSON ini diubah ke ini lagi, ke format apa namanya, ke format heksadesimalnya lagi. Jadi kebalikannya gitu. Terus kita masukkan, bener gak ya? Bener gak kita masukkan? Kalau bener kita nanti akan coba ubah ini. Masukkan. Oh, korek ya. Oke, baik. Tadi kita sudah dapat cookiesnya ya, sudah kita copy. Selanjutnya kita lakukan edit, tinggal double klik 2 kali, hapus, masukkan cookies terbaru, enter. Oke, kita sudah edit, kita sudah manipulasi nilainya, value-nya sudah kita manipulasi, kemudian kita refresh. Oh, kok masih ini bang? Kok ini mas? Gak bisa di refresh doang. Kita kan ini tadi the best PSDP monitoring ya. Kita masuk ke monitoring.html-nya untuk dan boom, kita sudah men-bypass akun adminnya karena tadi kita sudah merubah value cookies kita menjadi value admin. Dan sekarang kita masuk di dashboard monitoring adminnya. Oke. Di sini dijelasin apa environment team yang not responding timnya. Ini indikasinya red status symbol. Jadi kita masuk ke base festival monitoring dashboard adminnya. Kita akan coba cari mana yang hitam, yang merah ya, indikatornya merah. Oh ini HR merah nih. Kita bisa ubah-ubah juga karena kita admin. Berarti yang merah adalah HR. Submit. Oke, benar ternyata. Terus team environment yang ada warningnya apa sih? Hintnya adalah yellow status symbol. Nah, di sini di menu admin ada name-nya application. Nah, yang jaringannya warning gitu ya. Application. Oke, dan bener juga. Ini keren sekali ya. Hanya berbekal cookies kita bisa melakukan bypass pada situs ini. Yang tadi tinggal kita edit value, edit cookiesnya berapa. Jadi hati-hati jangan sampai cookies kita biasanya suka dilakukan kayak phishing gitu lah. Jadi cookiesnya dihentikan sama Bootsuite terus masuk ke Bootsuite-nya biasanya ya. Mungkin nanti di From of Cyber ini akan belajar Bootsuite juga kayaknya. Keren kali. Oke, di sini juga selanjutnya jika kita ingin belajar lebih tentang bypass autentikasi, kita diarahkan untuk mencoba room lain di Trahikmi, yaitu ada authentication bypass. Oke, kita klik complete ya. Nah, kita udah berusaha keras ya teman-teman. Berusaha keras tapi tetap ada walkthrough-nya. Jadi bisa kita lihat juga walkthrough-nya. Come back tomorrow for day 3. Nah, dimana Insider VHD will be recording a video walkthrough. Jadi ada content creator Insider VHD akan buat video walkthrough-nya. Oke, complete dan akhirnya alhamdulillah selesai. Kita belajar banyak hal kali ini, lama sekali ya, lebih dari susah dari kemarin. Kita simpulkan sedikit, itu ada cookies ya. Cookies itu untuk menyimpan sesi kita ketika kita login. Sesi tersimpan di lokal di web server. Nah, cookies ini ada dua hal yang penting. Yang pasangan tadi lagi-lagi itu ada name dan value, teman-teman. Nah, name dan value ini itu bisa kita manipulasi. Nah, manipulasi bisa kita edit. Caranya tadi kita lakukan decode dulu. Decode-nya bisa gunakan CyberSafe ini. Kemudian ketika udah di decode, kita lakukan encode ulang, balikin lagi ke cookiesnya. Lalu setelah itu diedit.
Nah, diedit di sininya cookiesnya, klik edit, masukkan value terbaru, kemudian kita refresh si web servernya dan boom, kita bisa melakukan bypass dan masuk ke mode monitoring kayak gini tanpa harus kita memasukkan username atau password. Kita hanya tadi daftar, cookies kita terdaftar, lalu kita ubah cookies kita tadi menjadi admin gitu teman-teman. Luar biasa, ini belajar terkait cookies manipulation ya. Oke, jadi cookies manipulation. Oke, sekian untuk video kali ini. Besok atau hari ini mungkin ya, nanti akan diupload video day 3. Kalau sempat juga kita akan coba susul. Jadi supaya kita nanti barengan sama Try Hack Me-nya. Jadi day 4-nya ya. Oh, ini ternyata belajar Boop Suite juga. Yang tadi saya sampaikan, keren ya. Oke, video kali ini cukup. Teman-teman jangan lupa untuk bergabung di grup orang siber, jangan lupa untuk daftar Try Hack Me ini, eventnya bagus banget, eventnya spesial Christmas ini bagus banget untuk belajar dan gratis dan banyak hadiahnya nih, kita tunjukkan lagi nih ya. Jadi oke, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.